Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 10 MIPA 1 yang Ibu banggakan. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semua sehat dan semangat untuk belajar LM Ekonomi. Baik, tidak lama-lama silahkan kalian cek materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anggi dan teman-teman. Saya Rahma Aminah Ramadhani dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang permintaan pasar. Permintaan, jumlah barang ekonomi yang pembelinya bersedia membeli pada tingkat harga, waktu, dan pasar tertentu. Nah, permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa yang tak terbatas. Apa itu permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Biasanya, tinggi permintaan akan mempengaruhi harga. Sebaliknya, rendahnya permintaan juga akan membuat harga semakin rendah. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun, dan jika harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan menaik. Hukum permintaan ini tidak bersifat mutlak, namun memiliki sifat mutlak dalam kondisi ceteris paribus atau faktor-faktor lain yang dianggap tetap. Permintaan berdasarkan daya beli konsumen. 1. Permintaan efektif. Permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. 2. Permintaan absolut. Permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. 3. Permintaan potensial. Permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi. Permintaan berdasarkan jumlahnya ada dua. 1. Permintaan individu. Permintaan individu adalah permintaan terhadap suatu barang atau jasa tertentu. 2. Permintaan pasar. Permintaan pasar adalah hasil penjumlahan dari permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu pada saat bersamaan. Untuk mempermudah kita dalam memahami mengenai materi permintaan, mari kita lihat dulu kurva berikut. Secara umum diasumsikan bahwa kurva permintaan miring ke bawah, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Ini karena hukum permintaan untuk sebagian besar barang, jumlah yang diminta turun jika harga naik. Situasi tertentu yang tidak biasa tidak mengikuti hukum ini. Ini termasuk barang Veblen, barang given, dan gelembung spekulatif, di mana pembeli tertarik pada suatu komoditas yang jika harganya naik. Kurva permintaan digabungkan untuk memperkirakan perilaku di pasar yang kompetitif dan sering dikombinasikan dengan kurva pasokan untuk menemukan harga keseimbangan atau harga di mana penjual bersama-sama bersedia menjual jumlah yang sama dengan pembeli. Bersama pembeli juga dikenal sebagai harga pembukaan pasar. Dan kuantitas ekualisasinya atau jumlah itu baik atau layanan yang akan diproduksi dan dibeli tanpa kelebihan atau kelebihan pasokan atau kekurangan dan kelebihan permintaan dari pasar itu. Pergerakan sepanjang kurva permintaan mengacu pada bagaimana kuantitas yang diminta berubah ketika harga berubah. Sebuah pergeseran kurva permintaan terjadi ketika bahkan jika harga tetap konstan. Kuantitas yang diminta berubah karena beberapa faktor lain seperti iklan atau kualitas yang lebih tinggi yang tidak pada salah satu sumbu diagram, mengakibatkan pergeseran seluruh kurva permintaan daripada hanya perubahan harga dan kuantitas saat ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis. 2. Jumlah pendapatan masyarakat. 3. Selera konsumen. 4. Intensitas kebutuhan konsumen. 5. Perkiraan harga pada masa depan. 6. Jumlah penduduk. Bentuk umum fungsi permintaan. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta bisa diketahui melalui fungsi permintaan. Bentuk fungsi permintaan secara umum adalah seperti ini. Fungsi barang QD sama dengan minus AP tambah plus B. Fungsi harga PD sama dengan minus 1 per A Q tambah B per A.
A sama dengan gradient, B sama dengan konstanta. Cara membentuk fungsi persamaan. Fungsi yang sebelumnya dijelaskan adalah bentuk umumnya saja. Sementara untuk mencari fungsi tersebut, kita harus menggunakan rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. P sama dengan harga barang, Q sama dengan jumlah barang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang mau bertanya, silahkan. Insya Allah kami jawab. Terima kasih.